Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Rindu ya kita semua untuk beribadah di tempat ini. Meskipun saat ini kita masih belum bisa, kita juga berdoa saja supaya di awal bulan kita bisa ibadah lagi di tempat ini. Dan saya percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita meskipun kita berada di rumah kita masing-masing dengan mengikuti ibadah online di rumah kita. Kita percaya bahwa juga Roh Kudus hadir melawat setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Dikatakan di Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, minta Roh Kudus hadir di rumah Bapak Ibu sekalian, juga hadir di tempat ini, supaya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami mengucapkan syukur terima kasih pagi hari ini, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap bersuka cita dan kami percaya Roh Kudus kami undang hadir di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, sehingga menimbulkan rasa sukacita dan rindu kami untuk selalu beribadah dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang melayani, biar jamahan Roh Kudus juga ada di setiap hati mereka, untuk mereka dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bangga dan bersyukur sekali bisa melayani Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang bangkit berdiri, meskipun di rumah kita berdiri untuk menyenangkan hati Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa.
hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama tinggikan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tinggikan Tuhan. Yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
persembahan dari kaum muda, dipersilahkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kaum mudanya bersemangat sekali memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian berada di rumah pasti tetap bersemangat memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucapkan syukur terima kasih
Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan disampaikan melalui bibir dan mulut hamba-Mu masuk ke dalam hati kami dan dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi pedoman bagi kami. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami, siapkan hati kami semua, baik yang di gereja maupun yang berada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita pujikan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung
di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang membuat hatimu senang, sehingga kami siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, menjadi murid Yesus. Kita akan baca Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23 saya akan bacakan. Katanya kepada mereka semua, sorry, beribet ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita melihat bahwa untuk menjadi murid Tuhan Yesus ada syarat. Sepertinya kenapa harus ada syarat? Ya. Di sini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita ini menjadi murid-murid yang berkualitas. Bukan hanya kuantitas atau jumlah yang banyak, tanpa kualitas itu sia-sia. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi murid-murid yang berkualitas. Nah, saudaraku, di sini ada 3 syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Syarat yang pertama yaitu menyangkal diri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri, saudaraku? Namanya menyangkal berarti tidak mengakui sesuatu. Nah, kalau di sini menyangkal diri berarti tidak mengakui atau melupakan atau mengesampingkan kehendak diri sendiri. Nah, saudaraku, menjadi orang Kristen, mau menjadi pengikut Tuhan, harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri demi mengarahkan kehidupan kita pada kehendak Allah. Seperti yang dalam terjemahan lama dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi egois mementingkan diri sendiri, tidak lagi berdoa menginginkan kehendak kita, memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi kita berdoanya diganti, kehendak-Mu lah yang jadi. Tidak memaksakan keinginan kita lagi, tetapi keinginan Tuhan. Yang kedua, syarat yang kedua, memikul salib. Saudaraku, memikul salib di sini bukanlah memikul salibnya Tuhan. Kita nggak bisa, saudaraku, memikul salibnya Tuhan. Tetapi memikul salibnya setiap hari, memikul salib kita sendiri. Saudaraku, salib itu sebagai tanda kematian, penghinaan, kesakitan, penderitaan. Itulah saudaraku, dikatakan kita harus memikul hal itu. Artinya saudaraku, rela menanggung penderitaan sebagai manusia maupun sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup tanpa masalah. Tuhan tidak pernah berkata kepada kita sebagai orang percaya bahwa engkau tidak akan kekurangan, engkau tidak akan menderita. Tetapi yang Tuhan katakan, aku akan menyertaimu sepanjang zaman. Saudaraku yang terkasih, satu ayat di dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus disalib, itu hukuman orang Yahudi, orang Romawi, saudaraku. Pada waktu itu dia harus memikul salibnya sendiri. Nah, berat salib kayu palang, saudaraku, itu beratnya 50 kilo. Ya, kita bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus dalam keadaan terluka, ya, harus berjalan menuju bukit Golgota dengan memanggul 50 kilo kayu.
sungguh sangat menderita. Saudaraku, mungkin kita tidak secara fisik tidak mengalami penderitaan, penganiayaan. Tetapi masalah mungkin akan selalu datang dalam kehidupan kita ketika masih ada di dunia ini. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, saudaraku, Tuhan menawarkan satu pelepasan. Dikatakan, marilah kepadaku yang lemah letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Saudaraku, meskipun kita menghadapi masalah, meskipun kita menghadapi penderitaan, meskipun kita menanggung tanggung jawab dan apapun itu, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, mengikut Yesus. Kata mengikut, saudaraku, dalam bahasa Yunani ini menggunakan kata koine yang menggunakan kata, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu present tense, ya. Artinya terus menerus, ya. Makanya di dalam terjemahan yang lainnya, saudaraku, ya, dikatakan dalam terjemahan lama tadi, harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap hari, dan terus mengikuti aku. Jadi saudaraku, untuk mengikut Tuhan Yesus itu adalah suatu proses yang terus menerus. Berbeda dengan kata menyangkal dan memikul salib, menggunakan kala atau waktu, aoris, artinya sudah dilakukan. Tetapi mengikut itu setiap hari, terus menerus, dan proses terus menerus sampai kita mati. Artinya saudaraku, untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus menjadi pengikut yang setia sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan memanggil kita. Enggak ada, saudaraku, ketika kita senang ikut Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, mundur dulu. Nanti kalau masalah saya sudah selesai, saya baru ikut Tuhan lagi. Terus seperti itu. Gak bisa, saudaraku. Mengikut Tuhan itu adalah terus menerus. Nah, saudaraku, ketika kita sudah memenuhi ketiga syarat itu, yaitu tadi menyangkal diri, memikul salib, kemudian mengikut Yesus. Nah, saudaraku, maka kelihatanlah kita ini seperti apa. Gitu ya. Bagian yang kedua, saudaraku, ciri murid Tuhan Yesus. Tadi kalau yang pertama, saudaraku, syarat mengikut Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, ciri murid Yesus. Kita lihat, saudaraku, dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri murid Yesus yang pertama adalah saling mengasihi. Saudaraku, mengasihi ini tampak dari pengampunan. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang membenci kita? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang jahat kepada kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang membuat kita jatuh, bangkrut, dan lain sebagainya? Minggu yang lalu, saudaraku, saya membawakan renungan firman Tuhan di Kampung Baru, mengasihi orang yang membenci kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang membenci kita? Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan kita untuk saling mengasihi, tetapi juga memberikan kunci bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita. Di sana saya menjelaskan yang pertama itu kita harus menilai dengan adil. Artinya bahwa kita jangan menghakimi orang. Kenapa dia berbuat jahat kepada kita?
Ini seringkali kenapa kita berprasangka buruk. Kadang-kadang saudaraku kita salah menilai orang. Atau kita selalu berpikiran negatif tentang orang itu. Sehingga kita menghakimi orang itu menurut keinginan kita sendiri. Kenapa ya orang itu benci sama kita? Kemudian kita berpikiran menginginkan pembalasan. Rasa-rasanya kita kesal banget sama orang itu. Rasa-rasanya kita ingin orang itu celaka. Tapi saudaraku, disinilah kita diajar oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang jahat kepada kita atau yang membenci kita. Yang kedua adalah kita melepaskan pengampunan atau memberikan pengampunan. Ketika kita memberikan pengampunan saudaraku, berarti kita membuang rasa dendam, rasa benci di dalam hati kita. Enggak mudah saudaraku mengampuni itu. Mungkin kalau hanya di bibir saja bisa lah ya. Aku mengampunimu, tapi aku tidak bisa melupakan kesalahanmu. Ya saudaraku. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersalah atau yang membenci kita. Saudaraku, mendoakan orang yang mengasihi kita atau orang-orang terkasih kita itu sangatlah mudah. Tetapi saudaraku, ketika kita mendoakan orang yang membenci kita, itu mungkin kita perlu air mata. Tetapi percayalah saudaraku, dengan mendoakan mereka ada kasih yang timbul di dalam hati kita. Ya, mungkin belajar mengampuni itu saya bisa belajar dari Pak Gembala. Bagaimana dia bisa berpikiran positif ketika ada orang yang mengusik kehidupan kami. Ya. Belajar mengampuni. Setiap malam kami mendoakan. Kami melepaskan pengampunan. Berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk pekerjaannya, berdoa untuk usahanya. Akhirnya saudaraku, kebencian itu tidak tertanam di dalam hati kami. Tetapi justru saudaraku, kami merasa kasihan kepada mereka. Ya. Yang keempat saudaraku, perkatakan hal yang baik. Ketika kita melihat orang atau mengetahui orang itu membenci kita, rasanya kita kepingin deh ngomongin kejahatannya, rasanya kita ingin deh kita itu membongkar kejelekannya. Tapi saudaraku, firman Tuhan katakan, jangan perkatakan hal yang buruk tentang sesama Tuhan. Ya, tentang sesama kita. Perkatakanlah hal-hal yang baik. Ya, itu saudaraku, ciri murid Tuhan yang pertama, saling mengasihi. Saling mengasihi bisa dilihat bagaimana dia bisa mengampuni orang lain. Yang kedua saudaraku, ciri murid Tuhan yang kedua, yaitu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang berkata kepadanya, yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya ulangi, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang kedua, seorang murid yang sejati tinggal tetap dalam firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, untuk menjadi murid Tuhan ada syaratnya. Dan setelah syarat itu terpenuhi, maka akan terlihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh murid Tuhan Yesus. Seperti yang kedua ini saudaraku, murid Tuhan Yesus tinggal di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa lihat saudaraku, ya, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus
tinggal di dalam firman Tuhan, mengikuti dan taat akan firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari murid Tuhan Yesus, jika dia berbuah banyak. Bagaimana dia bisa berbuah banyak? Karena dia tetap dalam firman Tuhan. Kalau dia tidak tinggal dalam firman Tuhan, tidak mungkin akan berbuah, saudaraku. Jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak bisa. Ya. Maka yang ketiga ini, saudaraku, ketika seorang murid Tuhan Yesus tinggal diam di dalam firman Tuhan, maka dia akan bertumbuh secara rohani. Bertumbuh imannya kepada Tuhan. Bertumbuh secara kerohanian. Ya. Mulai belajar melayani. Beberapa buah mungkin bisa saudara pelajari tentang buah-buah roh. Murid-murid Tuhan Yesus mempunyai ciri, dia memiliki 9 buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Mempunyai kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku yang bisa dilihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Apakah ada buahnya yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Saudaraku yang terkasih, jika kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan, dalam tanda kutip, atau orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi seperti firman Tuhan, ya, Paulus katakan, kamu itu kalau secara usia itu sudah lama ikut Tuhan, tetapi kenapa kok sukanya susu, minum susu terus, ya. Sukanya firman Tuhan yang muluk-muluk, firman Tuhan tentang berkat. Sekali mendengar firman Tuhan yang keras, mundur. Sekali mendengarkan firman Tuhan yang cukup keras, tidak mau lagi ke gereja. Nyalahno yang bawa firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak ada kedewasaan rohani. Ciri orang Kristen, ciri murid Tuhan Yesus, dia bisa berbuah banyak. Puji Tuhan, jemaat kita, jemaat yang sedang bertumbuh. Kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang mau belajar melayani. Mungkin tidak pernah terpikirkan, mungkin dulu tidak mau, mungkin dulu malu untuk melayani Tuhan, untuk tampil, ya. Tetapi sekarang mau belajar. Ini memang saudaraku, di akhir zaman ini semakin hari kita harus semakin setia kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hari kita semakin giat melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kesimpulannya saudaraku, yang pertama, menyangkal diri, memikul salib, dan menjadi pengikut Kristus yang setia adalah syarat mutlak untuk menjadi murid Yesus. Yang kedua, murid Tuhan Yesus yang sejati memiliki ciri-ciri penuh kasih, hidup di dalam firman, dan berbuah banyak. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah kita menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati? Kalau belum, mari kita akan berproses bersama-sama menjadi murid Tuhan Yesus yang setia sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan, penyertaan-Mu, pimpinanmu di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami hidup menjadi pengikut Tuhan, di dalam kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau berproses bersama menjadi anak-anak-Mu yang disempurnakan, menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang siap Engkau pakai, yang siap Tuhan Engkau gunakan kami untuk melayani Tuhan apapun dan dimanapun. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih sangat banyak dan teramat banyak berkat-berkat penyertaan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji besarkan nama-Mu. Kami terus berdoa Tuhan bagi bangsa negara yang kami cintai, Indonesia ini. Mari Bapa, belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Melalui Bapak Jokowi, Kau tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kesehatan, sehingga Bapak Jokowi dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang semakin membawa bangsa kami ini damai dan sejahtera. Biarlah wabah COVID ini juga Tuhan segera berlalu dari bangsa kami, sehingga kami boleh beraktivitas, bekerja, beribadah seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi pasien-pasien COVID yang saat ini sedang dirawat, Kau berikan kesembuhan dan pemulihan. Buat para tenaga kesehatan yang merawat mereka, Kau lindungi mereka dengan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Asa-Mu tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau akan sembuhkan dan pulihkan jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan mengalami pergumulan, beban berat. Mari Roh Kudus Kau hiburkan, mari Roh Kudus Kau bantu sehingga tetap bertahan dalam pergumulan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan sediakan jalan keluar dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang berkekurangan. Mari Bapa, Kau akan pelihara kehidupan mereka, Kau cukupkan setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau akan berkati kami semua pagi hari ini. Kau akan berkati keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Biar Kau berkati apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat pagi hari ini, penuhkan hati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada-Mu. Dan pada pagi hari ini kami akan menerima berkat daripada-Mu. Sekarang saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera daripada Roh Kudus akan menyertai kami
sejak pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.